Oktober kemarin Presiden Prabowo baru dilantik nih. Nah, kalau Kang Jody sebagai pengusaha yang udah banyak berkecimpung di organisasi pasti ngeliat dong program-programnya beliau. Program-program beliau yang khususnya akan berpengaruh signifikan. Apa yang Kang Jody lihat program yang kira-kira dapat jadi peluang nih buat teman-teman UMKM? Halo Cepat OCS, ketemu lagi dengan saya Litsu Wirya di program OCS Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. UMKM seringkali kadang-kadang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat yang akan berperan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia sebesar 60,5%. Nah, bagaimana tantangan UMKM dalam menghadapi perekonomian di tahun 2025? Hari ini saya sudah kedatangan seorang pengusaha yang juga mantan Ketum HIPMI Jawa Barat, Kang Jody Janitra. Terima kasih sudah mampir di Bandung TV nih. Di tengah kesibukan, aku yakin pasti sibuk nih akhir tahun. Enggak ya? Menjelang Natal nggak rame Kang ini? Ya lumayan. Oh pasti lumayan. kan. Mudah-mudahan laris. Ya. Mudah-mudahan laris. Siap. Kang Jody, ini ngobrol-ngobrol. Gimana Kang? Kang Jody kan sering bertemu lah ya, bersosialisasi sama teman-teman UMKM di tahun 2024 ini. Kondisi UMKM di Kota Bandung khususnya seperti apa Kang? Sebetulnya kalau keluhan dari teman-teman sih bisa dibilang nggak terlalu baik. Standar lah ya, setiap bukan hanya 2024 gitu ya. Berarti 2024 kan isunya tuh atau tema besarnya adalah tahun politik lah gitu ya. Tapi sebetulnya yang namanya UMKM kita bergelutnya bukan hanya pada saat tahun politik, mau tahun juga jualan ya. Mau tahun apapun ya kita memang berkutat dengan permasalahan sehari-hari yang persaingan bisnis yang memang cukup ketat karena kan usaha mikro, kecil, menengah ini kan jumlahnya sangat banyak. Dan rata-rata teman-teman UMKM ini sangat kreatif. Jadi mereka kompetisinya sangat ketat, meleng dikit sepi gitu jualan loh kok bulan lalu rame, ternyata pas ngelihat di sekitarnya banyak produk sejenis dengan servis yang lebih bagus, mungkin harga yang sedikit lebih murah kan. Bolak-balik UMKM tuh permasalahannya selalu itu bukan berkutat di modal ya, tapi memang strategi persaingan yang sangat dinamis lah gitu. Persaingan yang sangat dinamis. Tapi kalau tahun politik kemarin yang pemilu 2 kali, Februari ada Pileg sama Pilpres, terus barusan akhir bulan November itu ada Pilkada. Efek dari UMKM itu ada peningkatan signifikan nggak Kang? Kalau ini saya berbicara sebagai GNC ya, bukan sebagai UMKM. Dari bisnisnya Kang. Kalau bisnis kami di kue kering memang tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Kenapa? Karena memang sepi biasanya kalau bulan-bulan itu. Jadi mau tahun apapun yang biasanya kalau dagang GNC itu ramenya memang Natal, Imlek, Lebaran, Hari Raya. Tapi Imlek kemarin sama Lebaran kemarin as usual seperti tahun-tahun sebelumnya ramenya. Mungkin ada sedikit penurunan ya, penurunan. Cuma memang kalau kita mengevaluasi kinerja kita sendiri, memang ada sedikit kekurangan lah di kitanya juga gitu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa pukul rata juga. Karena orang pada kampanye jadi nggak jajan kue nih, terlalu jauh gitu kan. Terlalu jauh gitu. Jadi memang ya namanya bisnis, namanya dagang kan pasti ada pasang surut. Tapi kita selalu evaluasi. Mungkin di mall ini lokasinya kita pindah dari yang pameran biasa gitu ya, biasanya strategis, sekarang agak kurang strategis sehingga omsetnya turun. Jadi lebih banyak evaluasi di kitanya sih. Kenapa kita mau dikasih tempat di situ misalnya? Kenapa nggak nawar atau nego supaya tempatnya lebih strategis, misalnya yang seperti hal gitulah. Aku cerita kalau Bandung TV naik Kang. Alhamdulillah. Berarti siap ngirim klien-klien, ada diskon ya kayak untuk klien-klien Bandung TV spesial. Kalau Pilkada naik, kalau Pileg nggak ngaruh, kalau Pilkada naik.
Iya, iya. Itu harus dibina itu. Iya bener. Dibina relasi-relasinya, nah dikirim kue. Oh iya, iya. Nanti Gitu. aku Biar kirim. inget terus. Nah, ada paketnya, murah Emang kok. kita selalu beli kok di Oh, di Bobber itu. Oh, Aku selalu ke sana. nggak bisa ke sana, diantar ke sini. Bahkan diantar ke klien-kliennya bisa. Oh, langsung Jadi ya? nggak ribet. Bisa langsung ke Ya namanya juga pedagang ya, pengusaha. Jadi pemirsa apa aja bisa. ada celah dikit tinggal Bener. promosi. Bener emang gitu harus kayak gitu kan. Nah terus Kang, kalau nih tadi kan udah ngobrol juga dikit. Misalnya Oktober kemarin Presiden Prabowo baru dilantik nih. Nah kalau Kang Jody sebagai pengusaha yang udah banyak berkecimpung di organisasi pasti ngeliat dong program-programnya beliau. Apa namanya, program-program beliau yang khususnya akan berpengaruh signifikan. Apa yang Kang Jody lihat program yang kira-kira dapat jadi peluang nih buat teman-teman UMKM? Harusnya dengan program yang apa, kan kita semua nunggu nih, masyarakat nunggu nih Yes, makan ya. bergizi gratis ini kan. Itu yang digaungkan di beberapa debat ya. Betul, karena memang apa, program yang bisa mendobrak banyak hal, bukan hanya ke masyarakat mereka lebih senang gitu ya. Karena kan secara teori ini kita bahas di hilirnya dulu ya, Yes, di yes. masyarakatnya. Secara teori kan kriminalitas itu bisa berkurang kalau perut kenyang. Ya. Tapi kalau secara ekonomi sebetulnya di sini pemerintah mengambil peran yang cukup penting karena mereka akan jadi off taker bahan-bahan baku yang selama ini mungkin mubazir, atau para petani ketika ada panen raya produknya kebuang, harga murah, akhirnya mereka trauma, nggak mau lagi jadi petani atau mengurangi kualitas atau apapun itulah gitu. Sehingga menurut saya ini program yang sangat sangat bagus ya kalau eksekusinya oke, rasanya bakal jadi solusi lah gitu untuk petaninya, iya, untuk ke masyarakat di maupun baik itu perkotaan maupun pedesaan akan jadi solusi juga. Utamanya juga melanjutkan program yang sebelumnya bahwa Indonesia ini pengen bebas dari stunting kan. Jadi ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak orang bertani, kita bisa swasembada pangan, lalu juga anak-anak muda Indonesia ke depannya badannya sehat-sehat, nggak kayak kita nih kurus-kurus gini ya, maksudnya sterk lah gitu ya, tinggi, badannya oke gitu ya, apa, daya tangkapnya cepat misalnya, dan juga termasuk UMKM. Nah kita masih belum tahu apakah makan bergizi gratis ini, contoh misalnya kalau yang kita lihat kan yang sebelumnya program gebrakan itu pernah ada BPJS, ingat dong. Oh iya. BPJS itu dulu semua orang apa, karyawan-karyawan perusahaan gitu ya worries kalau sakit, apalagi bosnya. Iya. Aduh, karyawan gue sakit nih, waduh, cukup nggak uangnya untuk bayar keluarganya, klinik, istrinya, anaknya melahirkan, kok udah mau melahirkan tuh kayak gimana? Nah setelah ada BPJS, alhamdulillah ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya, maksudnya bisa jadi solusi lah untuk masyarakat. Nah program makan bergizi gratis ini saya rasa akan bagus juga kalau memang programnya mirip BPJS. BPJS kan dana pemerintah dititip ke klinik. Terus kita ngedaftar di klinik tersebut atau rumah sakit mana. Kalau apa, pengecekan dokter biasa harus di klinik itu, nggak boleh di klinik lain kan. Nah mungkin makan bergizi gratis bisa juga mirip seperti itu, dititipin di warung-warung nasi, warteg-warteg yang memang sudah ada gitu kan. Kalau kita baca kan di berita gitu ya, memang budget per porsinya tidak terlalu besar. Tapi kalau dititipnya di warteg, harga segitu mah tuh udah. Apalagi sebulan pokoknya dititip buat si anak A. Bisa jadi ya, kayak gitu ya. Nggak tahu ya, akan sebenarnya karena saya juga memang bukan pejabat pemerintah juga, tapi sepertinya kalau apa si flow-nya di copy paste dari BPJS kayaknya bisa oke gitu. Jadi omset UMKM-nya meningkat, terus si apa, anak-anak juga ada kepastian, dia bisa milih sesuai dengan apa, selera dia, dibanding misalkan kalau bentukannya berupa catering misalkan gitu ya, memang setiap hari udah harus begini mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Berarti akan ada uang beredar yang cukup tinggi di merata gitu ya, nggak cuma di kota tapi desa-desa.
Harusnya ya, Bisa kayak harusnya. gitu ya, Karena bisa jadi ada kesempatan. kepastian off taker kan, pengambilan bahan baku udah pasti gitu ya, bisa dilakukan. Berarti akan jadi efek domino kayaknya nih Kang ya. Karena si anak itu kan sebelum ada program makan bergizi gratis juga sebenarnya punya budget makan dari orang tuanya. Nah, biarin uangnya itu ditabung buat beli kue Nah, kayak gitu. Jadi ada peluang jualan yang lain. atau beli apa kayak misalkan dia Beli baju. apa ya, bisa ke hal yang lain Bisa lah kayak gitu. gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kalau sekarang Kang ya, pengusaha-pengusaha, let's say Kang Jody jualan cookies, itu kan banyak konsumsinya itu pasti tengah perkotaan Kang ya. Saat Paling ini kebanyakan masih di perkotaan, kota-kota besar, Kota-kota tapi besar. sejak Second City gimana Kang? Second City agak mulai setelah pandemi itu orang udah terbiasa belanja online kan. Akhirnya mereka juga Oke. pengen nyobain. Oh, ini kue yang disebut sama sepupu saya yang Oke. tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung, merek GNC misalkan. Akhirnya dia beli online. Nah, Second City mulai gara-gara ada online yang mulai. Cuma memang kendalanya masih di ongkos kirim yang karena logistik ini kan lumayan ya, ongkos kirim lumayan tinggi lah gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah ada program makan bergizi gratis yang jalan insya Allah bener ini ya jalannya ya. Amin. Maksudnya bergulir dengan baik. Itu bisa jadi ada kelebihan uang dari orang tua yang biasanya beliin makan buat anaknya tiap hari. Makan siang lah paling enggak. Itu bisa jadi dana lebih yang bisa jadi konsumsi baru. Kurang lebih kayak gitu kan. Iya, betul. Dan yang paling penting gini, UMKM itu harus selalu lincah gitu ya. Karena memang saat ini kan isu besar di global itu kan perdagangan bebas. Nah, Memang produk-produk dari luar masuk ke sini luar biasa gitu ya. Nah, jangan sampai meleng gitu kitanya sebagai pelaku UMKM, jangan sampai meleng hanya sebagai trader doang. Sebisa mungkin bagi tugas perusahaan-perusahaan besar itu jangan hanya ngandelin jualan di lokal gitu ya. Mereka harus sudah bisa ekspor dan merambah negara lain. Nah, kita yang UMKM ngebentengin dari brand luar yang masuk ke sini gitu. Itu sih sebetulnya yang harus kompak lah gitu ya semua masyarakat. kalau dari segi digital marketing Kang, aku nggak berani bilang ada marketplace lah gitu ya, yang katanya banyak jualan produk impor. Nah, kalau teman-teman UMKM Berani bilang. berani bilang Warna apa nih? warnanya apa kan? Itu kira-kira kalau persaingan sama UMKM sekarang masih ketat nggak Kang? Kan kemarin juga udah mulai di ini tuh dibatasin lah katanya tuh untuk ngambil produk impor. Memang sekarang udah jauh lebih baik lah Jauh lebih baik ya? marketplace-nya. Sempet Kalau ketat dulu kan banget ya? kecolongan kan. Kecolongan banget itu ya? Dulu apalagi Kaos. sebelum pandemi ya. 20.000 3 gitu kaos, baju kaos. Parah banget. Karena kan si marketplace ini kita juga nggak bisa nyalahin dia gitu ya. Iya, Karena dia kan hanya sebagai wadah doang gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang mungkin mereka jadi lebih aware gitu ya, lebih ketat juga ya karena memang harus diproteksi market kita itu. Setengah penduduk Asia Tenggara tuh ada di sini. Jadi ya wajar negara lain Malaysia, Singapura atau bahkan yang jauh-jauh gitu ya Jualan pengen di sini. jualan di sini ya sangat gurih lah gitu ngelihat market Indonesia. Berarti Karena konsumtif gitu kan. Udah kondusif berarti itu Kang ya? Mudah-mudahan kondusif terus. Mudah-mudahan. Udah nggak terlalu ini ya isu itu ya, isu produk yang di marketplace maksudnya. Yang di marketplace, tapi masih kecolongan di sosmed. Sosmed itu kalau kemarin saya sempat ya pengalaman pribadi beberapa kali itu muncul iklan misalnya di sosmed. Wah butuh ini kan kalau sosmed kan pinter ya. Kita ngomong apa, tahu-tahu ada gitu. Oh beli pas datang produknya belum sesuai dengan aturan izin edar di sini, misal bahasanya masih bahasa asing full, belum ada bahasa Indonesia, berarti kan kecolongan. Ya itu kecolongan. Masih kecolongan gitu ya. Kalau yang di marketplace, oke lah udah agak landai lah gitu ya. Tapi di sosmed masih. Yang pengiriman langsung gitu ya, dia punya Bahkan bisa COD. Oh iya ya pakai Bahkan bisa jasa COD. kurir ya. Bahkan bisa COD. Iya ya itu memang ekspor itu suatu hal yang berbeda sih sebenarnya, ekspor impor. Maksudnya kita jadi punya fokus ke ekspor itu yang masih Jangan lupa ekspornya berat ya. dipikirin, impornya Impor juga juga dijagain di-stop gitu. Dijagain. Boleh impor kayak negara-negara maju dong. Boleh dia nerima barang impor tapi misalkan barang setengah jadi atau bahan baku. betul. Diolahnya Mesin, di sini, misalnya. diolahnya di sini, pasarin di sini. Atau sekalian PMA misalkan perusahaan asing
boleh, tapi investasi buka pabrik di sini, nyerap tenaga Tenaga kerja, kerja. alih teknologi dilakukan di sini. Itu yang paling fair ya kurang lebih gitu ya. Karena Oh Apple iya, juga sekarang ya kan kita dipaksa ini. pengen jadi negara maju. Betul, betul. Kalau kuncinya harus tegas lah kalau jadi. Nah, Kang, ini nyambung lagi nih. Tadi ngomongin PMA jadi kemana-mana, tapi aku penasaran. Ada nggak pengalaman cerita, Kang, kalau misalnya perusahaan asing nih bikin pabrik di sini, misalnya kayak Apple lah, Apple kan disuruh bikin tuh di sini di Indonesia kan, dipaksa gitu ya, tanda kutip, kalau nggak iPhone 16 nggak boleh dijual kan gitu ya, dipaksa bikin pabrik. Sebenarnya ada pengalaman nggak, Kang, dari teman-teman atau dari Akang sendiri masuk untuk kerjasama sama pabrik asing? Karena aku punya pengalaman di Cikarang, eh, ada aku ngomongin gimana ya, nggak boleh terbuka ya. Ayo, takut. Ada lahan gitu ya, ada lahan, jadi pokoknya milik seseorang lah. Kebetulan dia sudah bisnis cukup lama di suatu tempat gitu, kebanjiran, pindah ke tempat ini di Cikarang juga. Dia beli lahan, udah deal, dia beli lahan, dia mau bangun nih. Ternyata kontraktornya pun kontraktor sipil nih. Jadi kita tukang aja lah semua itu. Coba pabrik apa sih gini aja, nggak yang spesifikasi gimana. Nah, sebenarnya jadi aku masih tanya-tanya itu sebenarnya kalau ada perusahaan asing gitu besar bikin pabrik di Indonesia, apakah emang bener pengusaha lokal gitu, teman-teman HIPMI misalnya gitu, bisa ikut jadi vendor lah gitu kan? Mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi saya punya pengalaman gini, 2013 apa 2014 kita lagi rakerda waktu itu HIPMI. Salah satu teman daerah sana juga, tapi bukan di Cikarang, di Purwakarta. Dia mengkoordinir ya mirip kayak tadi lah, tukang gitu ya. Jadi ada pabrik motor apa elektronik lah gitu ya. Kerjaan dia simpel, kabel dirakit gitu ya, di lakban gitu, supply ke pabrik besarnya. Nah, yang lucunya adalah misalkan harga satu unit kabel itu masuk ke pabrik besar, misalkan harganya 10.000 rupiah gitu ya. Nah, si teman saya ini yang mengkoordinir, dia ngedengar ternyata dibeli sama pabrik gedenya bukan 10.000, 15.000. Akhirnya dia pengen nge-bypass dong. Ngapain gua harus dagang gede 10.000 terus Orang ini cuma trader aja, nggak ngapa-ngapain, lewat doang barang. Enak banget. Nah, nyampe lah di telinga kita, di rakerda dibahas. Ya ini ada kondisi begini. Wah. Terus yang trader di tengahnya ini sama warga negara yang sama. Saya nggak sebut negaranya lah ya. Saya nggak sebut negaranya. Warga negara yang sama. Jadi ternyata setelah diteliti, cuma nggak tahu apakah ini sahih atau enggak gitu ya beritanya. Jadi kebijakan negara tersebut dia akan ngasih insentif gitu ya ke perusahaan besar. Misalkan ngasih pinjaman bank dengan bunga sangat rendah, misalkan kamu buka di negara berkembang misalnya di Indonesia gitu. Oke. Tapi dengan syarat kamu harus bawa pengusaha muda kayak HIPMI-nya lah, kan ini masih belajar. Benar. Masih belajar gitu ya. Iya. Kayak HIPMI-nya untuk jadi vendor kamu. Bidang apa aja silakan dipilih. Silakan dipilih. Nah, si gitu ya. pengusaha muda dari negara itulah yang jadi jembatan tadi berhubungan dengan HIPMI di sini. Jadi pas anak HIPMI sini mau nge-bypass langsung, nggak mau si pabrik besarnya. Wah, kalau saya langsung nanti insentif saya nggak jadi kunci. Dan itu nggak ada yang dilanggar loh. Bener sih. Bener nggak? Itu mah kepintaran pemerintah negara tersebut. Iya. Akhirnya dengan satu lokomotif ya, saya anggap satu lokomotif perusahaan besar. Banyak sekali pengusaha yang ikut ya. Yang akhirnya belajar, oh gini caranya dealing, caranya ngelobi, cara administrasi. Dia akan belajar berhubungan dengan masyarakat Indonesia di negara. gitu. Dia lama-lama kan, dia ngelihat potensi apa segala macam. Mungkin setelah beberapa tahun dia akan jadi pengusaha besar juga. Dia jadi lokomotif baru untuk pengusaha muda selanjutnya. Bisa jadi. Mungkin itu juga ya tadi yang terjadi. Ya, bisa juga dilakukan kalau Indonesia mau mulai seperti itu. Misalkan bagi pengusaha di bidang apa, misalkan di sektor apa, negara yang dituju negara mana ada insentif nih. Sok kamu pada merantau bikin pabrik di sana, bikin apa karena potensi marketnya besar. Tapi ajak juga nih pengusaha muda yang mungkin baru lulus kuliah, belum ada pengalaman untuk jadi vendor kamu. Minimal kalau ada apa-apa dia yang akan berhadapan dengan masyarakat di negara sana kan. Jadi aman semua. Aku baru denger ini. Itu udah lama dan itu sempat kita Udah bawa lama ke itu ya? level Pak Gubernur waktu dulu. Cuma mungkin
Ya nggak bisa Nggak apa-apa bisa juga apa-apa karena ya. nggak ada yang dilanggar. Iya, dia nggak melanggar apa-apa. Nggak ada yang dilanggar. Pajak dibayar. Oh, dibayar dong. Ya gimana orang dia berbisnis? Iya juga ya. Bingung. Bingung. Ini kan insentif itu ya. Tadi itu juga dapat uang dari bank dia tuh. Aku tahu tapi nggak tahu tuh insentif apa enggak. Tapi utangnya dolar, kasihan banget. Udah dolar naik lagi setelah dia ngutang, kasihan banget sih orang Korea. Oke. Nah terus Kang, aduh tapi seru banget jadi kepikiran yang itu ya. Nggak apa-apa deh. Ya Kang, jadi ada pengalaman kayak gitu. Intinya sih sebenarnya pengusaha lokal tuh bisa ikut ambil bagian, walaupun mungkin nggak vendor langsung tapi sub vendor. Kurang lebih gitu ya. Jadi pasti ada impactnya investasi asing, asalkan dia sesuai aturan, aturan lingkungan, terus nyerap tenaga kerja udah pasti, perpajakan juga udah pasti kayak gitu Kang Isunda. Ya. Nah itu investasi asing penting juga. Nah terus Kang, ini ada isu. Jadi PPN, nah walaupun masih bergulir ya, kita ngobrol-ngobrol warung kopi aja ini ya. Tegang-tegang nih kalau Iya pajak. kan, pajak tahun depan PPN 12%. Oke. Nah ini pasti Kang Jody kerasa, ada kerasanya lah, ibaratnya bisa nyicil iPhone misalnya, udah nggak jadi kepotong nih buat nyicil iPhone misalnya gitu. Jadi 12% tahun depan. Nah menurut Kang Jody, kalau UMKM itu ada dampaknya seperti apa tuh Kang? Naik 1% itu. Kalau menurut saya kita sebagai pelaku UMKM nggak usah terlalu khawatir. Nah itu kan. Yang lebih harus kita concern adalah awasi penggunaan pajaknya. Maksudnya kalau kita sebagai warga masyarakat komplain terhadap pemerintah daerah atau yang berwenang didengar, itu akan lebih ikhlas kita mau ibaratnya mau naik sampai 20% kayak di negara maju, bahkan Ya, kalau ya. kita lihat kan di negara-negara maju tuh penghasilan apa yang tinggi itu bisa dia dapat bersihnya tuh kayak hampir cuma Kecil. setengahnya gitu ya. Tapi segala sesuatu Gratis, ditanggung sama pemerintah, dipikirin semua, jalanan Kesehatan. bersih, rapi, Transportasi publik. public transport juga oke, kesehatan, Pendidikan. semua lah gitu ya dipikirin. Lebih ke sana sih, karena kalau kita arahnya mau ke sebagai negara maju ya negara Indonesia juga butuh penghasilan. Penghasilannya dari mana? Salah satu yang paling besar adalah PPN. Karena setiap transaksi akan dibebankan PPN kan gitu. Betul. Apalagi masyarakat kita jumlahnya 200 juta lebih. Dan setiap hari setiap orang bertransaksi lebih dari satu kali gitu. Jadi harusnya sih nggak usah terlalu worries gitu ya kita UMKM itu, karena secara nggak sadar toh kita udah berkontribusi kok untuk negara. Jadi jangan terlalu panik, wah denger wah ini naik 1%, ayo orang demo, capek-capek, mendingan awasi penggunaan pajaknya gitu ya, bayar yang benar. Walaupun ya kalau di buka-buka sih mungkin nggak setiap perusahaan mampu untuk membayar PPN secara benar ya, apalagi kan memang pajak itu kan sistemnya self declare. Yes. Jadi ya balik lagi ke kejujuran dan keikhlasan hati para pengusahanya gitu ya. Mungkin yang nggak ikhlas tuh yang biasa nggak bayar pajak besar banget. Jadi nggak ikhlas mungkin gitu ya. Tapi kalau kita yang kecil-kecil, ya elah beda sedikit. Dikit kalau dikit sih. Oke. Gitu. Mungkin ya. Mudah-mudahan selamat orang banyak. Jadi nggak usah. Tapi saya mendukung teman-teman pajak. Nggak usah terlalu. Menurut Kang Jody nggak usah terlalu di-stressin gitu buat UMKM. Iyalah. Yang lebih penting tuh kita gimana supaya kreativitas kita terus terasa. Bagaimana kompetisi kita bisa menang dibandingkan kompetitor. Itu aja yang bagaimana bikin produk yang lebih baik, expand bisnis gitu ya. Kita Lebih fokus di situ kesana aja sih. ya, nggak usah terlalu mikirin pemerintah lah ya. Kita percayakan lah kurang lebih Iya, sama awasi gimana gitu. lagi maksudnya ya memang sudah begitu kan sistem negara itu ya kita berperan sesuai dengan perannya masing-masing lah. Pengusaha ya lu bisnis sebaik-baiknya, lakukan dengan benar, upgrading ya salah satu implikasinya adalah bayar pajak juga besar gitu. Semakin besar ya semakin besar juga kita bayar pajak kan. Oke. Nah, Kang, terus kalau dari pemerintah Kang, pemerintah ini kan punya APBN sebenarnya tuh selalu dibilang kurang gitu ya. Tapi menurut aku sih besar ya. Misalnya di Jawa Barat aku lupa 30 sekian triliun atau 40 triliun. APBD kalau dia. Nah, kalau UMKM itu sekarang banyak gak sih Kang dalam artian dilibatkan dalam penggunaan APBD, maksudnya pembelanjaan ke UMKM itu apa selalu ke perusahaan besar atau banyak ke
UMKM juga Kang? Tergantung. UMKM itu kan dia hanya klasifikasi ya, bukan Betul. sektor industri. Betul. Jadi semua sektor industri kalau Di bawah berapa M omsetnya di bawah 50 M, menengah Setahun. nih ya, Menengah. setahun masuknya UMKM. Nah, which is berarti hotel-hotel yang omsetnya Di bawah mungkin 50. belasan miliar, padahal hotel bintang berapa nih gitu, dianggapnya UMKM. Mungkin mereka yang banyak ngerasain. Banyak ngerasain ya. Tapi kalau UMKM-nya sendiri yang bikin makanan, bikin baju apa segala macam, saya pastikan kecil banget yang terlibat dari penyerapan anggaran pemerintah. Saya pastikan kecil banget. Jadi yang banyak itu ya UMKM yang memang punya convention, Yang menengah ya. Punya hotel gitu ya. Itu sih. Soalnya aku juga banyak ini kan, misalnya ini cerita ya, salah satu pejabat lah ya, aku nggak bilang wali kota, bupati atau gubernur ya. Begitu dia kepilih nih, setiap ngundang media pasti ngasih souvenir dari salah satu produk kreatif lah. Selalu itu aja. Ngundang kita gitu ya, ngundang forum bukan forum ya, ngundang pimpinan media lah. Souvenirnya itu lagi. Wah, ini teman dekatnya nih. Kurang lebih. Jadi sebenarnya ada strategi nggak sih Kang? Tips misalnya dari Kang. Aku nggak tahu kalau aku belum pernah dapat GNC sih dari pemerintah. Makanya kalau ada tipsnya saya yang pengen nanya gimana caranya supaya bisa terserah. Aku pernah dapat GNC dari pemerintah Kang. Aku pernah dapat, Karena kita belum pernah berhasil memang. aku pernah dapat itu batik X lah ya. Aku nggak mau bilang batik apa. Itu sering banget aku dapat. Terus baju apa sarung X gitu sering banget kalau dapat dulu. Gimana itu sebenarnya Kang buat masuk itu? Karena aku rasa kan souvenir tumbler kan impor Kang. Betul. Bener gak sih? Tumbler itu kan impor. Cuma diwarnai di Indonesia kan sama tukang percetakan digital gitu kan. Digrafir aja kan. Tumbler kan impor. Sebenarnya souvenir itu aku yakin sih sebenarnya Hanya trader aja di sini. bener, lebih baik sih produk lokal ya. Betul. Ya kayak JNC misalnya kan jadi bisa jadi. Ya nggak usah merek GNC. Nggak, maksudnya nggak usah anything merek lah. lain boleh, tapi utamanya GNC. Maksudnya gitulah produk lokal karena aku sering tapi yang batik tuh oke sih, batiknya bagus tuh. Semua aku pakai. Cuma keseringan. lo lagi. Ini kaya banget nih Bapak. Nggak tahu. Saya nggak bisa komentar atau ngasih pendapat karena saya memang juga nggak punya pengalaman di Nggak ada situ. masuk ke situ, Jadi Kang, ya? kecuali kalau memang wah kemarin saya dapet di acara ini gimana Kang cara masuk. Oh gini caranya, saya bisa ngasih tahu ini kan. Memang enggak. Memang kita juga belum memang nggak ke arah sana lah. Nggak ke sana, Kang, ya? Sempet kita pengen coba gitu ya, tapi memang nggak tahu ya karena saya juga kurang pengalaman lah main di berhubungan dengan pemerintahan gitu ya, sehingga ya mental gitu. Karena kita polos aja datang kayak ke perusahaan swasta, ini sampelnya, ini kompronya segala macam. Ya udah nanti nggak dikontak perasaan. Ini ongkirnya bisa free, misalnya Kayak gitu doang ya kan kita biasanya ke swasta kan seperti itu gitu ya. Ya beda lah mungkin ya, memang beda server lah. Beda server. Iya, selalu sayang kan APBD yang sekian puluh triliun itu sebenarnya banyak juga yang pergi ke luar negeri sih. Saya ke produk-produk impor sebenarnya dari yang nggak tanpa disadari ya. Sebenarnya tuh banyak mengalir ke produk-produk impor tanpa disadari. Itu sih sebenarnya yang sayang banget. Bahkan banyak iklan pun beberapa kali aku lihat sih sebenarnya banyak di sosmed sebenarnya. Pasanggilan di sosmed ya, terutama beberapa tahun yang lalu lah. Jadi satu akun Instagram yang dibuat sama pemerintah gitu baru supaya followernya banyak, dia iklan di Instagram. Dan cukup masif puluhan juta, aku tahunya sih, dengarnya nggak tahu berapa ya. Gitu sih sebenarnya. Sayang sih. Ya udah nyalonin tuh. Enggak, udah lewat. Kalau mau nyalon udah lewat. Harus 5 tahun lagi. Nanti Gen Z ya. Udah lewat, udah masuk lagi. Nah Kang, ada nggak tips buat UMKM terakhir nih buat tahun 2025? Aku nggak tahu tahun 2025 tahun apa sih? Apa sih tahun 2025? Aku nggak hafal. Ular kayaknya kalau nggak salah. Si ular ada. Udah kayak tanya ke ini ahli Feng Shui. Apa ya? Kalau Kang Jody, dari bisnis Kang Jody apa Kang strategi 2025 yang berbeda? Ada nggak? Kalau kita ya masih gitu-gitu aja ya. Setiap tahun kita melakukan strategi yang sebetulnya mirip-mirip lah gitu ya. Kita bikin produk baru, varian yang baru gitu ya. Terus mungkin ada packaging yang juga disesuaikan dengan tema, misalnya tema Imlek, tema Lebaran. Terus kita melakukan
pameran di mall-mall, reseller kita kita berdayakan, kita brief Oh, pakai lagi. reseller kah? Ada resellernya, ada Reseller apa afiliator? Jadi dia pegang barang. pegang barang, Oh, pegang berarti barang. reseller ya. Reseller. Eh, apalagi ya? Ya 2025 mungkin ya teman-teman UMKM harus tetap semangat. Oke. Produk-produk asing saya lihat sudah mulai masuk gitu ya ke sini, walaupun pabriknya belum ada, tapi beberapa kayak kemarin saya contoh sempat teman itu bawa produk dari Malaysia. Karena sobat saya lama gitu, Jod nitip dong di toko lu. Oh gitu. Gue kemarin jadi reseller, Konsinyasi. ini barangnya sisa banyak, cuma sayangnya beres lebaran, jadi di kitanya trafficnya nggak terlalu rame lah gitu ya. Tapi ya ada syukurnya juga karena dia juga ternyata kurang laku, gue stop aja, ya udah bagus deh. Produk impor nggak usah, ya maksudnya kita juga nggak boleh ya melarang impor masuk, tapi tanda kutip ya kita sebagai masyarakat ya harus punya nasionalisme yang cukup tinggi supaya ke depan tidak jadi masalah di sektor ekonomi lah gitu. Kita hanya jadi penonton, kita hanya jadi trader, banyak orang unemployed karena semuanya pedagang. Semua pedagang nawarkeun ka saha tuh, pembelina saha tuh, pedagang semua. Kan butuh ada pekerja, ada pedagang, ya produsen pasti ada pekerjanya. Kalau trader kan apalagi zaman sekarang teknologi canggih, mungkin karyawan nggak butuh terlalu banyak. Betul. Sedangkan produsen dia cukup menyerap tenaga kerja yang lumayan lah gitu. Makanya harus terus dipertahankan. Betul, Atau buka, apalagi keunggulan kita UMKM tuh mulai berani ngerambah sektor pariwisata, apalagi di Jawa Barat ya. Karena kalau kita lihat secara psikologisnya, orang Jawa Barat itu someh ramah. Betul. Ya terkenal ramah, bahasanya halus, tutur katanya lembut. Karena memang dari turun temurunnya orang Sunda mah ya Gitu lemah ya. lembut gitu ya. Nah itu kan harusnya bisa dilihat jadi keunggulan. Kalau kita nge-push sektor pariwisata di Jawa Barat, apapun itu dengan menambah objek wisata baru gitu ya. Apalagi kita deket dengan Jakarta dan sekitarnya, terus infrastruktur sekarang udah lengkap lah, ada kereta cepat, ada tol Trans Jawa segala macem. Ya harus banyak titik-titik wisata baru sehingga pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi bisa cepat terjadi. Itu modal utama dan nggak terlalu besar modalnya kalau pariwisata karena yang diangkat adalah, saya masih ingat banget karena saya kebagian waktu jadi ketua HIPMI itu sebentar dengan Pak Aher juga dengan Pak Ridwan Kamil gitu. Kalau Pak Aher dulu sering ngomong local wisdom diangkat katanya. Karena itulah yang nggak bisa dicontek sama orang lain. Betul juga. Jadi bukannya kita pengen wah ini gaya Eropa, gaya Oriental, gaya mana gitu ya tempat wisatanya, kayaknya udah agak jadul. Mendingan tonjolin keramahan lokalnya, alamnya yang bagus, yang memang ya ciptaan Tuhan lah gitu. Bangunannya mungkin gaya lokal. Gaya lokal kayak aja, gitu. misalnya di Makanannya daerah lokal. situ apa misalnya yang ditonjolin apa. Itu jadi peluang buat pariwisata. Harusnya ya, Karena harusnya. infrastruktur udah sangat lengkap ya kurang lebih di Jawa Barat ini. Itu Jalan, terus orang kereta terbiasa cepat. WFH juga karena pandemi kan, jadinya betul. ya udah lu mau ngambil cuti sering atau mau piknik bisa sama pergi-pergi. keluarga lu pergi-pergi, yang penting kerjaan beres, meeting nanti jam sekian via Zoom atau Google Meet ya. Udah beres. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Kang Jody sudah mampir ke Bandung TV. Semoga pembicaraan ini bermanfaat ya Kang. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.